kita belajar tentang apa anak-anak? Tema 1 hidup rukun. Subtema 1 hidup rukun di rumah. Kedua. Baik, pada subtema 1 hidup rukun di rumah kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ungkapan serta arti ungkapan. Anak-anak sudah bisa ikut pelajaran itu? Ya, Ibu. Sebelum itu Ibu akan membagikan anak-anak gambar burung Garuda dan teks Pancasila. Baik, Ibu. Nah, anak-anak ini sudah lihat gambar burung Garuda? Sudah, Ibu. Gambar burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu meminta anak-anak untuk berdiri bersama-sama untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua tahu anak-anak lagu ini? Tahu, Ibu. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sukses. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk anak-anak. Ibu. Nah, anak-anak sudah lihat masing-masing, coba lihat gambar burung Garuda di sini. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, burung Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia. Burung Garuda merupakan apa anak-anak? Lambang negara Indonesia. Nah, di dalam burung Garuda ini, di perisai burung Garuda ini ada 5 simbol Pancasila. Anak-anak bisa melihatnya di gambar? Bisa, Ibu. Ada simbol kepala banteng, pohon beringin, bintang, rantai, padi dan kapas. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan apa anak-anak? Dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila itu berasal dari 2 kata. Dua kata yaitu panca dan sila. Pancasila berasal dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Panca artinya apa anak-anak? 5. Dan sila artinya Dasar atau aturan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama membacakan teks Pancasila. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengarahkan terlebih dahulu, baru anak-anak mengikutinya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa penerapan Pancasila
Pancasila. Nah, anak-anak perhatikan gambar masing-masing Ibu berikan. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari itu anak-anak selalu berdoa sebelum makan. Anak-anak selalu sebelum tidur dan sudah bangun tidur, anak-anak selalu berdoa dan setiap hari Minggu pergi ke gereja. Kalau yang beragama Muslim mungkin setiap hari Jumat beribadah di masjid. Sudah paham anak-anak? Paham Ibu. Bagus. Sekarang kita masuk ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Sudah anak-anak sudah perhatikan? Sudah. Dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anak-anak biasanya selalu membantu teman-teman yang berkesusahan jika anak-anak memiliki lebih, dan anak-anak selalu menjenguk teman anak-anak yang sedang sakit. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah Ibu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nah, di dalam pohon beringin ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti dalam pergaulan anak-anak, tidak boleh memilih teman walaupun berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Nah, yang keempat, generasi akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Nah, kepala banteng contoh penerapan sila Pancasila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti anak-anak kalau teman sebaya sedang contoh penerapannya yaitu anak-anak harus menghargai pendapat teman-teman lain jika teman-teman sedang mempresentasikan jawaban. Ya Ibu. Yang kelima, keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak harus menghargai hasil karya orang lain. Jika dalam kelas ini sudah tertata rapi, berarti anak-anak tidak boleh mengkotori kelas ini, tidak boleh mencoret gedung-gedung ini. Sudah paham? Sudah Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk soal. Nah, anak-anak, Ibu sudah menuliskan sila-sila pembunyi sila Pancasila dan menyampaikan secara acak simbol-simbol Pancasila. Dan arahannya nanti sebentar anak-anak maju ke depan untuk menyusun kembali dengan benar sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sudah paham anak-anak? Sudah Ibu. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk maju. Silakan maju anak-anak. Siapa mau maju? Ayo maju. Teman-teman tolong perhatikan ini sudah benar atau tidak? Sudah Sudah Ibu. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai, betul atau tidak? Betul. Persatuan Indonesia. Simbolnya Pohon beringin. Betul Ibu. Betul, Ibu. Yang keempat, simbolnya kepala banteng. Betul Ibu. Yang kelima, keadilan sosial. Simbolnya Padi dan kapas. Betul Ibu. kita berikan tepuk salut buat Marlina. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Marlina. Sama-sama Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian soal tentang gambar penerapan sila pertama Pancasila. Dan nanti sebentar Ibu minta anak-anak untuk menceritakan kembali pengalaman apa saja yang anak-anak alami di rumah tentang sesuai dengan penerapan sila Pancasila yang pertama. Sudah anak-anak sudah paham maksud Ibu? Paham Ibu. Apakah anak-anak sudah selesai
pasti pengalamannya berbeda-beda di rumah tuh anak-anak. Iya, Ibu. Ya, silakan maju anak-anak. Sudah tuh. Iya, Ibu. Berani yang maju. Satu bertanya, Bu. Iya, maju semua. Nanti harus bergantian membaca. Ayo silakan siapa membaca dahulu? Saya, Ibu. Ya, silakan anak Desi. Menurut saya gambar ini menunjukkan pengalaman sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengalaman saya berdasarkan sila pertama di rumah bersama keluarga saya adalah saya bersama keluarga selalu berdoa sebelum dan sesudah makan dan selalu melakukan kegiatan ke gereja pada hari Minggu. Sudah, Ibu. Sekarang anak Martina silakan Pak ceritakan pengalaman. Ya, baik. Di sini soalnya, menurut pendapatmu, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Dan ceritakanlah pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga di rumah. Gambar ini menunjukkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengalaman saya di sini yaitu saya selalu berdoa sebelum makan, selalu rajin beribadah, selalu berdoa pada saat bangun tidur dan sebelum tidur. Tepuk tangan untuk semua. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bawa Bu. Ibu. Bawa saja anak-anak untuk tambah pengalaman, tambah belajar. Baik, Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenal ungkapan dan arti ungkapan. Tapi sebelum itu anak-anak menyaksikan tayangan video ini. Anak-anak suka yang video ini? Suka, Ibu. Iya, ya anak-anak. Aku tahu. Sekarang anak-anak perhatikan video ini ya. Mengenai ungkapan dan arti ungkapan. Tingkat ungkapan. Tapi sebelum masuk ke materi, teman-teman simak terlebih dahulu cerita berikut ini ya. Suatu hari, Aira membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sementara Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah teman-teman, di dalam cerita tersebut terdapat dua kata ungkapan loh. Yang pertama, ada ungkapan buah tangan yang artinya oleh-oleh, dan ada ungkapan buah hati yang artinya anak. Nah teman-teman hebat ini adalah buah hati kebanggaan ayah dan bunda. Nah teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, anak-anak sudah perhatikan video tadi. Berdasarkan video ini, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Contohnya seperti yang tadi, buah hati. Bukan buah yang memiliki hati, tapi buah hati artinya anak-anak. Terus bintang lapangan. Bintang lapangan artinya orang yang hebat dalam bidang olahraga. Terus kutu buku itu orang yang suka baca buku. Anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, berarti sekarang kita akan masuk ke soal. Di soal ini itu kita sama-sama bergantian untuk membacakan teks percakapan yang berisi tentang ungkapan. Iya, Ibu. Karena sebentar anak-anak akan mengucapkan sesuai dengan teks percakapan ini. Nah, ini Ibu berikan anak-anak soal dan teks percakapan.
Baik Ibu. Nah, di sebelah ini membacakan Udin, di sini membacakan Mutiara. Sudah paham? Sudah, Ibu. Ya. Mari Ibu membantunya membaca sama-sama. Mari kita membacakan. Buku kakak banyak sekali. Kakak Kakak senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kami harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apakah? Cerita tentang pemain sepak bola yang berani. Meskipun sudah terkenal, berarti dia tidak besar kepala ya Kak. Terima kasih ya Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama di baik. Anak-anak sudah membacakan teks percakapan ini dengan baik. Nah sekarang anak-anak Ibu memberikan 5 menit untuk menjawab soal-soal yang tadi Ibu berikan. Soalnya susah atau gampang anak-anak? Susah Ibu. Ya susah Ibu bimbing kerjanya. Ya Ibu bimbing kerjanya. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah Ibu. Ayo silakan maju ke depan untuk memaparkan jawabannya. Baik Ibu. Ya, doa maju. Bagi-bagi Bu Ibu. Bagi-bagi kan itu ada 6 soal, satu orang baca 3 soal. Saya kelompok 2 Ibu. Silakan yang kelompok 1 bacakan nomor 1, 2, dan 3 serta jawabannya. Soal nomor 1. Apakah arti ungkapan tersebut? Yang pertama, kutu buku artinya orang yang rajin membaca. Yang kedua, bintang lapangan artinya orang yang jago dalam bidang olahraga. Yang berikut, rendah hati artinya baik hati atau tidak sombong. Yang berikut, besar kepala atau sombong, yang artinya sombong. Yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabannya, ya, Mutiara dan Udin saling menyayangi. Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Pada kata Udin, terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku Kakak. Terima kasih Marina. Tepuk untuk Marina. Sekarang Elsie menunjukkan perempuan Pengalaman sila beberapa kap yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara. Ini pengalaman pada sila kedua dengan kata pada percakapan itu yaitu Udin dan Mutiara yang selalu saling meminjamkan buku. Yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak adik, saudara dan orang tua di rumah? Ya, tentu saja. Keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Pengalaman saya itu saling menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah. Saya selalu membantu kakak jika kakak meminta bantuan untuk mengambil charger HP, membantu saudara, menjaga adik, dan selalu menghargai orang tua di rumah dengan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. bagus semua jawaban anak-anak itu. Bukan kita semua. Sekarang duduk dengan masing-masing. Baik Ibu. Baik anak-anak,
sudah paham semua pembacaan hari ini? Sudah, Ibu. Baik, tapi sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan pembacaan kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang Pancasila dan simbol-simbol Pancasila dan beberapa sila Pancasila. Pancasila ada 5 sila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan simbolnya bintang. Simbol yang kedua rantai dilambangkan dengan sila bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbolnya kepala banteng. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbolnya pada di atas. Contoh penerapannya seperti ketua yang Maha Esa ini, anak-anak selalu rajin berdoa. Yang kedua kemanusiaan yang beradab, contohnya anak-anak selalu menolong sama yang berkesusahan. Yang ketiga persatuan Indonesia, contohnya tidak memilih teman. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya teman-teman saling menghargai pendapat yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contoh penerapannya saling menghargai hasil karya orang lain. Dan berikutnya lagi ungkapan merupakan gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. Misalnya buah hati artinya anak-anak, bintang lapangan artinya orang yang jago dalam bidang olahraga. Yang ketiga kutu buku orang yang rajin membaca. Yang keempat itu rendah hati, yang baik hati atau tidak sombong. Terus yang kelima besar kepala berarti itu orang yang sombong. Bagus, anak-anak sudah paham dan kesimpulan yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Anak-anak merasa senang belajar hari ini? Senang, Ibu. Ibu juga merasa senang mau belajar bersama anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk salah satu dari anak-anak untuk membimbing kita dalam doa. Ya, Ibu. Ya, selamat maju, Nona Esi. Baik, Ibu. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, anak. Baik, Ibu. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Selamat siang, Ibu.